Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya akan menyampaikan pemikiran reflektif saya berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Saya Laili Rohmatin Apriliani dari SMK Jateng, merupakan CGP Angkatan 9. Yang pertama adalah bagaimana pengajaran dan pendidikan menurut sudut pandang dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memandang bahwa pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses memberikan ilmu atau transfer ilmu, sedangkan pendidikan memberikan tuntutan kepada segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak. Sedangkan Ki Hajar Dewantara merumuskan tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat pada anak agar anak-anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat perubahan yang perlu dilakukan sebagai dasar pendidikan terhadap anak, diantaranya yang pertama, mengacu pada kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Kodrat alam yaitu merupakan sifat atau bentuk yang dikaruniakan kepada anak, sedangkan kodrat zaman yaitu isi dan irama, bagaimana mendidik anak sesuai dengan zaman serta minat dan kebutuhannya. Selanjutnya di sini prinsip-prinsip dalam perubahan yang harus dipegang teguh ketika melakukan pendidikan atau menyelenggarakan pendidikan kepada peserta didik, yaitu berpedoman pada asas trikon. Apa saja? Yang pertama adalah kontinuitas. Pendidikan itu harus bergerak maju ke depan, tidak boleh meninggalkan akar-akar nilai budaya hakiki dari masyarakat atau kebudayaan yang dimiliki. Sedangkan yang kedua adalah konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Yang ketiga adalah konsentris, pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar karena setiap orang berputar dan beredar sesuai dengan orbitnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus memerdekakan peserta didik atau anak-anak. Pendidikan itu holistik atau menyeluruh dan seimbang, bahwa dalam rangka untuk mencapai kesempurnaan budi pekerti yang pada akhirnya nanti akan dapat menghasilkan kebijaksanaan oleh peserta didik. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menginternalisasi pandangan saya sebagai pembelajar? Pemikiran Ki Hajar Dewantara di sini menekankan bahwa kita harus mengorientasikan atau mengutamakan peserta didik atau anak, perkembangan anak yang paling utama dan esensial dalam pendidikan. Sebagai seorang guru, kita harus selalu berorientasi dalam pengembangan anak sesuai dengan kodrat dan kebutuhannya masing-masing. Guru harus menjaga, membina, dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang dengan menggunakan sistem AMONG. Biarlah anak-anak berputar sesuai dengan orbitnya masing-masing karena anak-anak itu mempunyai jalur sesuai dengan pengembangan minat bakatnya masing-masing. Belajar merdeka berarti merdeka atas dirinya sendiri. Kita harus memberikan kesempatan atau peluang terhadap anak untuk merdeka, mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing. Minat dan bakat siswa harus merdeka berkembang seluas mungkin sesuai dengan minat dan lingkungan serta keinginan dari setiap anak. Begitu adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menginternalisasi dan mengubah pola pikir dan paradigma saya sebagai pembelajar atau pendidik dalam memberikan pendidikan setelah pembelajaran terhadap peserta didik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.